Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai larutan penyangga. Nah, pada hari ini kita akan pelajari atau kita akan review sedikit mengenai materi larutan penyangga, dan saya juga akan bahas soal-soal yang sudah saya berikan untuk latihan larutan penyangga gitu ya. Nah, untuk flashback sebentar, kita ingat dulu, jadi larutan penyangga itu adalah suatu larutan yang dia dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam atau dia ditambah sedikit basa. Ada dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Jadi kalau larutan penyangga asam itu berarti dia mempertahankan pH di bawah 7. Sedangkan larutan penyangga basa, dia larutan yang mempertahankan pH di atas 7, seperti itu. Nah, kita review. Nah, ini untuk yang pertama, larutan penyangga dapat mempertahankan pH pada beberapa keadaan. Keadaan seperti apa larutan penyangga masih dapat mempertahankan pH larutan? Tadi di awal saya sudah mengatakan dia akan mempertahankan pH-nya pada keadaan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, dan juga berikutnya pada soal yang lalu atau pada latihan soal minggu kemarin, saya memberikan soal bagaimana ketika larutan penyangga ditambahkan air sebanyak sekian liter gitu ya. Nah, larutan penyangga itu dia tidak akan terpengaruh pH-nya pada penambahan air sebanyak mungkin. Kenapa? Kan kita sudah tahu bahwa kalau larutan penyangga itu kan untuk asam H+ adalah Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Sedangkan ketika larutan penyangga basa, konsentrasi OH- adalah sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Jadi mol itu adalah, kalau kita bisa artikan, banyaknya zat gitu ya. Nah, ketika dalam berapa liter pun airnya, dari volumenya berapapun, jumlah molnya kan sama. Jadi ketika ditambah air sebanyak mungkin, molnya tidak akan berubah, maka pH-nya pun juga tidak berubah. Pengandaiannya misalkan ada 10 anak dimasukkan berada di suatu ruangan dengan luas misalkan 20 meter persegi, kan masih 10 anak. Nah, ketika kita perluas ruangan itu menjadi 100 meter persegi, anaknya apakah akan berkurang jumlahnya? Pasti tidak. Jadi anak itu bisa kita andaikan sebagai mol gitu ya. Jadi jumlah atau banyaknya molnya itu tidak berubah, sehingga pH larutan penyangga pun tidak akan berubah dengan penambahan sebanyak apapun air. Kemudian yang kedua, dia tidak akan berubah dengan ditambah sedikit asam lemah, tidak akan berubah ketika ditambah sedikit basa lemah, dan juga tidak akan berubah ditambah sedikit asam kuat pun tidak akan berubah gitu ya. Ditambah sedikit basa kuat juga tidak akan berubah, seperti itu. Nah, ini adalah keadaan-keadaan di mana pH larutan penyangga itu masih dapat bertahan gitu ya. Oke, yang kedua soalnya seperti ini. Ada soal campuran yang dapat menyusun larutan penyangga adalah, nah ini, ada asam lemah berlebih dengan basa kuat, itu mereka bisa direaksikan untuk menghasilkan larutan penyangga dengan syarat asam lemahnya itu akan bersisa gitu ya. Kemudian yang kedua, contohnya ini, CH3COOH berlebih dengan NaOH. Jadi asam lemah dengan basa kuat, tapi asam lemahnya harus berlebih. Yang kedua, basa lemah dan asam kuat. Contohnya NH3 itu bisa direaksikan dengan H2SO4. Syaratnya NH3-nya jumlahnya berlebih gitu ya. Kemudian yang berikutnya asam lemah dan garamnya. Contohnya
CH3COOH dan KCH3COO gitu ya. Nah, ini ada di sini asam lemah dengan garam yang ada ini basa konjugasinya. Ini kan jadi K plus dengan CH3COO-. Ini adalah asam konjugasi, basa konjugasi dari CH3COOH gitu ya. Kemudian basa lemah dan garamnya contohnya NH3 dan NH4Br gitu ya. Nah, ini adalah campuran-campuran yang dapat menyusun atau menjadi larutan penyangga. Nah, kita bisa mereaksikan ini untuk yang pertama, yang kedua seperti ini. Tadi syaratnya adalah dia asam lemah berlebih atau basa lemahnya berlebih. Yang tidak berlebih seperti apa? Misalkan ada reaksi CH3COOH ini plus NaOH, itu kan jadi CH3COONa plus H2O gitu ya. Nah, plus H2O. Misalkan ini kita buat reaksi MRS gitu ya. Nah, kita andaikan misalkan CH3COOH-nya adalah 5 milimol, NaOH-nya adalah 10 milimol. Nah, kita akan buat reaksi pembatasnya kan yang kecil ya, 5 bagi 1 di sini 5, 10 bagi 1, 10. Nah, yang kecil ini jadi reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya adalah 5 milimol ini. Maka yang bereaksi CH3COOH adalah 5 milimol. NaOH yang bereaksi 5 milimol. Kenapa? Karena koefisiennya 1, jadi sama. Jumlah yang bereaksi itu sama. Nah, CH3CONa-nya yang dihasil juga 5 milimol. Sebelah kiri kita kurangi, sebelah kanan kita jumlah. H2O juga sama 5 milimol. Nah, CH3COOH-nya kita lihat ini habis, 5 kurangi 5 habis, 10 kurangi 5 untuk NaOH-nya masih 5 milimol. CH3CONa-nya juga 5 milimol. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini asam lemah CH3COOH-nya kan tidak ada. Padahal komponen penyangga itu adalah asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, di sini asam lemahnya ini kosong. Sudah habis di sini. Gitu ya. Di sini habis. Nah, ini tidak bisa menyusun atau tidak bisa menjadi larutan penyangga karena di sini yang bersisa malah basa kuatnya. Maka pH dari larutan ini adalah pH-nya basa kuat ini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang akan menyusun atau membuat pH dari suatu larutan adalah NaOH-nya. CH3COOH-nya tidak akan membuat atau tidak akan menyusun menjadi larutan penyangga karena sudah habis di sini. Gitu ya. Begitu juga dengan ini yang basa lemah dan asam kuat. Basa lemahnya harus berlebih gitu ya. Jadi di sini nanti sisa basa lemah itu masih ada. Seperti itu. Kemudian campuran berikut yang tidak bersifat penyangga. Ada NaH2PO4 dengan larutan Na2HPO4, B larutan HCOH dengan larutan BaHCOO 2 kali, C NaOH dengan larutan BaHCOO 2 kali, D larutan NH3 dan larutan NH4 2 kali SO4, E larutan H3PO4 dengan larutan NaH2PO4. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa mengionkan dulu. Jadi larutan-larutan ini kita ionkan. Yang pertama ini kan berarti Na plus dengan H2PO4 min. Sedangkan yang kedua ini adalah Na plus dengan HPO4 2 min gitu ya, di 2 min. Nah, kita bisa lihat di sini ada H2PO4 dan HPO4 2 min.
kita bisa lihat ini adalah suatu asam dan ini adalah basa konjugasinya nih, HPO42-. Kok bisa basa konjugasinya? Kita lihat hanya yang sebelah kiri ini jumlahnya 2, sedangkan yang kanan hanya jumlahnya 1. Ingat, basa konjugasi adalah suatu asam yang kehilangan satu ion H+, gitu ya. Jadi kehilangan satu atom hidrogen di senyawa tersebut atau di zat tersebut. Jadi ini adalah termasuk larutan penyangga. Yang kedua, ini adalah asam lemah. Ini adalah asam lemah HCOOH dan ini adalah garam Ba2+ ini HCOO-. Nah, ini adalah asam lemahnya dan ini ada garam yang mengandung basa konjugasinya nih, bisa dilihat nih, HCOOH hanya kan tadi 2 di depan dan di belakang, sekarang tinggal di depan kehilangan 1 H, berarti dia adalah basa konjugasi, berarti asam lemah dan basa konjugasinya termasuk larutan penyangga. Sedangkan yang C, kita lihat di sini dia adalah basa kuat. Nah, basa kuat dengan ini adalah garam. Basa kuat dan garam ada Ba2+ dan HCOO-. Nah, ada basa kuat dan garam. Apakah basa kuat dan garam bisa menyusun larutan penyangga? Tidak. Jadi yang bisa menyusun larutan penyangga tadi adalah basa kuat dan asam lemah, gitu ya. Kalau yang D, ini adalah basa lemah NH3 dengan garam NH4+ gitu ya, ini SO42-. Nah, ini adalah basa lemah dan asam konjugasinya, gitu ya. Kemudian larutan yang terakhir, ini tadi larutan penyangga yang terakhir H3PO4 dengan NaH2PO4. Ini tadi asam lemahnya dengan garam, ini kan mengandung Na+ dan H2PO4-. Hanya tadi 3, sekarang tinggal 2, berarti dia adalah basa konjugasi. Ini adalah suatu larutan penyangga. Jadi yang bukan larutan penyangga adalah C, gitu ya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan tabel berikut. Ada larutan 1, 2, 3, 4, dan 5 dan ada pH-nya setelah ditambah air, ditambah sedikit air, ditambah sedikit basa kuat, ditambah sedikit asam kuat. Nah, untuk larutan pertama, ini ketika ditambah air pH-nya 2,48, kemudian ditambah asam kuat 2,32, ditambah basa kuat 13,45. Larutan kedua, ditambah air 2,34, ditambah asam kuat 1,70, ditambah basa kuat 13,01. Larutan ketiga, ditambah air 4,73, ditambah asam kuat 4,66, ditambah basa kuat 12,52. Larutan 4, ditambah air 4,75, ditambah asam 4,76, ditambah basa 4,76. Kemudian yang terakhir larutan 5, ditambah air 4,75, asam 1,45, basa 12,55. Ingat, yang merupakan larutan penyangga, gitu ya. Di pertanyaannya adalah larutan yang merupakan larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu ketika ditambah sedikit asam kuat atau basa kuat, dia pH-nya akan berubahnya sedikit atau bisa mempertahankan pH. Jadi kelima larutan ini yang pH-nya berubah sangat sedikit atau bahkan tidak berubah bisa kita lihat adalah larutan 4. Bisa dilihat pada air, pada dengan tambah asam kuat, dengan basa kuat, dia pH-nya relatif sama. Kalau larutan 1, misalkan dia air dan asam kuat aja yang hampir sama. Tapi ketika ditambah basa kuat, naiknya sangat luar biasa. Begitu juga dengan larutan nomor 3 nih. Dengan air dan asam kuat, dia relatif sama. Tapi ditambah basa kuat,
lonjaknya terlalu tinggi. Nah, berarti yang termasuk larutan penyangga adalah larutan nomor 4. Kenapa nih? pH-nya hampir sama, dengan ditambah air, ditambah sedikit asam, maupun ditambah sedikit basa. Seperti itu. Oke, soal berikutnya, sebanyak 25 ml larutan sebanyak 25 ml larutan CH3COH 0,2 molar. KaCH3COOH adalah 1 kali 10⁻⁵ dicampurkan dengan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar. Nilai pH larutan yang terbentuk adalah A 2, B 2,5, C 3, D 5, E 5,5. Nah, ini tinggal kita hitung nih, gitu ya. Nah, ini adalah reaksi antara asam lemah CH3COOH dan NaOH. Jadi yang dicampurkan adalah antara asam lemah dengan basa kuat. Maka kita untuk menentukan mol dari asam lemah dan basa konjugasinya, kita perlu membuat reaksi dulu, gitu ya. Nah, untuk mengetahui berapa mol sisa asam lemah dan berapa mol sisa garamnya, untuk menentukan nanti mol dari basa konjugasinya. Nah, untuk menentukan molnya dulu, mol yang bereaksi, mol CH3COH adalah 0,2 molar kali 25 mili atau 5 milimol. Mol NaOH 0,1 molar kali 25 mili atau 2,5 milimol. Kemudian kita perlu membuat reaksi persamaan reaksi MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONa dan H2O. Bisa dilihat, ini tadi mol awal CH3COOH adalah 5 milimol. Mol mula-mula dari NaOH adalah 2,5 milimol. Kita tuliskan di yang mula-mula ini 5 dan 2,5 milimol. Kemudian kita menentukan reaksi pembatas, tinggal kita bagi molnya ini dengan koefisien masing-masing di sini. Karena koefisiennya masing-masing 1, maka yang menjadi reaksi pembatas adalah NaOH, yaitu 2,5 milimol. Ini untuk menentukan di mana atau berapakah mol zat yang bereaksi. Maka 2,5 kalikan 1 untuk CH3COOH adalah 2,5 milimol. 2,5 kali 1 untuk NaOH sama 2,5 milimol. Begitu juga untuk CH3CONa yang dihasilkan juga 2,5 milimol. H2O juga 2,5 milimol. Kemudian yang sebelah kiri seperti biasa kita kurang, sebelah kanan kita tambah. Maka di sini CH3COOH-nya masih bersisa 2,5 milimol, sedangkan NaOH-nya habis di sini, jadi tidak bersisa lagi. Kemudian garam CH3CONa-nya dia dihasilkan sebanyak 2,5 milimol. Nah, dari sini kita tahu yang kita butuhkan sudah kita temui nih sisanya. CH3COOH dia bersisa 2,5 milimol, sedangkan garam CH3CONa-nya itu dia dihasilkan 2,5 milimol, gitu ya. Nah, dari garam ini CH3CONa kita bisa menentukan nih mol dari basa konjugasi CH3COO-. Karena dia koefisiennya sama ya, setelah kita ionkan 1, 1, 1, maka mol CH3COO- juga sama, yaitu 2,5 milimol. Mol basa konjugasinya 2,5 milimol. Mol asam lemahnya tadi CH3COH sisanya 2,5 milimol. Sudah, tinggal kita masukkan deh ke persamaan menentukan konsentrasi H+. Kenapa kita menentukan konsentrasi H+? Karena di sini adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Berarti adalah penyangga asam. Maka H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ka-nya tadi di atas ada 1 kali 10⁻⁵. Mol asam lemahnya di sini sudah ditulis ya, 2,5 milimol. Maaf, mol basa konjugasinya 2,5 mol. Mol asam lemahnya 2,5 milimol.
maka tinggal kita tulis di sini 2,5 milimol, 2,5 milimol. Tinggal kita coret-coret karena sama, maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log konsentrasi H plus atau sama dengan min log 10 pangkat min 5. pH-nya adalah 5. Nah, jawabannya berarti adalah di pH yang terbentuk dari campuran 25 ml larutan CH3COH 0,2 molar dengan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar adalah 5, gitu ya. Oke. Kemudian campuran larutan berikut yang mempunyai pH sama dengan 8. Nah, di sini kita suruh mencari larutan yang pH-nya sama dengan 8. Berarti dia adalah larutan penyangga basa, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, pH sama dengan 8, berarti kita perlu cari untuk larutan penyangga basa. Oke, yang pertama pilihannya ini ada 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar dan 50 ml larutan CH3CONa 0,1 molar dan seterusnya nih ya, ada 5 pilihan. Kita diminta untuk mencari larutan yang punya pH 8. Oke. Kita lihat pilihan A dan B. Di sini adalah campuran CH3COOH dengan CH3COONa. Di mana larutan ini campurannya adalah campuran asam lemah dengan garam. Gitu ya. Maka ini bukan merupakan opsi pilihan karena yang ditanya adalah pH campuran 8 nih. pH campuran 8 adalah penyangga basa. Jadi A dan B bukan merupakan opsi karena dia campurannya asam lemah dan garamnya. Nah, kita sudah eliminasi nih yang tidak perlu. Tinggal kita cari antara C, D, dan E. Mana yang pH-nya sama dengan 8 seperti itu. Nah, untuk mencari itu kita harus menentukan dulu mol masing-masing zat. Kemudian kita bisa menentukan konsentrasi OH- dan kemudian menentukan pH. Oke, yang pertama, untuk yang C, ada pilihan C, D, dan E yang kita akan jadikan opsi. Nah, C itu adalah 50 cm3 atau 50 ml larutan NH3 0,1 molar dan 50 ml larutan NH4Cl 1 molar. Kita menentukan mol masing-masing zat dulu. Molnya NH3 adalah 5 mmol, mol dari NH4Cl adalah 50 mmol. Nah, ini adalah mol garamnya, mol NH4Cl 50 mmol. Nah, untuk mol NH4-nya adalah 50 mmol juga. Kenapa? Karena kalau kita ionkan NH4Cl itu kalau kita ionkan kan jadi NH4 plus dan juga Cl-. Karena di sini 50 karena sama-sama koefisien 1, maka ini juga 50 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, setelah menentukan mol masing-masing zat, kita bisa menentukan konsentrasi OH-, di mana konsentrasi OH- sama dengan Kp kali mol basa lemah per mol asam konjugasi, sama dengan 10 pangkat min 5 kali 5 per 50. Itu ya, kita dapatkan 10 pangkat min 6. Maka pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 6 sama dengan 6. Maka pH-nya 14 min 6 sama dengan 8. Nah, dari sini kita udah ketemu nih. pH sama dengan 8 nih, jawabannya C. Nah, untuk memastikan coba yuk kita cari pH-nya yang larutan campuran D dan E gitu ya. Nah, di sini ini untuk yang D, molnya NH3 5 mmol, mol NH4Cl 10 mmol, maka mol NH4 plusnya juga 10 mmol. Kita hitung, kita masukkan ke persamaan konsentrasi OH+, kita dapatkan konsentrasi OH- adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Maka pOH-nya 6 min log 5 dan pH-nya adalah 8 plus log 5 gitu ya. Bukan merupakan campuran yang kita butuhkan.
Kemudian untuk opsi yang E ada 50 cm3 larutan NH3 1 molar dan 50 cm3 larutan NH4Cl 0,1 molar. Maka kita perlu mencari mol masing-masing. Mol NH3-nya adalah 50 milimol, mol NH4Cl-nya adalah 5 milimol, maka mol NH4+-nya juga 5 milimol. Kita tinggal masukkan ke persamaan konsentrasi OH min, maka kita masukkan nilainya di sini. Nah, 50 bagi 5 itu 10, maka kita dapatkan konsentrasi OH min adalah 10 pangkat min 4. Maka POH adalah min log konsentrasi OH min sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4, atau pH-nya adalah 14 min 4 sama dengan 10. Nah, kita sudah memastikan nih bahwa campuran yang memiliki pH sama dengan 8 adalah campuran opsi C, yaitu 50 cm3 larutan NH3 0,1 molar dan 50 cm3 larutan NH4Cl 1 molar gitu ya. Oke, soal yang berikutnya nih contohnya. Ini yang pertemuan kemarin ya. Oke, ada 50 ml larutan asam cuka CH3COH 0,3 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan Na CH3COO 0,2 molar. Ka-nya adalah CH3COOH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ada 4 perintah di sini. Tentukan pH larutan tersebut. Berapakah pH larutan jika ke dalam larutan ditambah 10 ml asam klorida, berarti ditambah sedikit asam kuat. Asam klorida konsentrasi 0,01 molar. Kemudian yang C, berapakah pH larutan tersebut jika yang ditambahkan ke dalam larutan adalah 10 ml soda api atau NaOH 0,01 molar. Dan berapakah pH larutan jika campuran tersebut ditambah air hingga volumenya 2 liter gitu ya. Kita jawab persatu. Untuk yang A dulu, tentukan pH larutan tersebut. Nah, dalam soal ini adalah campuran antara asam lemah dengan garam NaCH3COO. Garam ini mengandung basa konjugasi dari CH3COOH, yaitu basa konjugasi CH3COO- gitu ya. Maka campuran ini merupakan penyangga gitu ya. Nah, penyangga apa nih? CH3COOH berarti penyangga asam gitu ya. Nah, mol asam lemahnya atau CH3COOH adalah tinggal molaritas kali volume gitu ya. 50 ml kali 0,3 molar sama dengan 15 milimol. Kemudian mol garamnya, garam CH3CONA itu adalah 50 ml kali 0,2 molar atau 10 milimol. Nah, garam ini kita ionkan menjadi CH3COO- dan Na+. Tadi molnya CH3CONA di sini adalah 10 milimol gitu ya. Karena di sini bisa kita lihat koefisiennya sama-sama 1 di sini antara CH3COONA. Nah, dengan CH3COO- dia koefisiennya sama-sama 1. Maka kita lihat nih. Nah, CH3CONA-nya 10 milimol, maka CH3COO-nya juga 10 milimol. Tinggal kita buat atau kita cari konsentrasi H+-nya, yaitu Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 15 milimol per 10 milimol. Atau kita peroleh H+-nya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah min log konsentrasi H+ sama dengan min log 2,7 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Kemudian berarti pH-nya adalah 5 min log 2,7. Ini adalah untuk yang A. Kita peroleh seperti itu. Kemudian yang B, berapakah pH larutan tersebut jika ke dalam larutan
ditambah 10 mili asam klorida 0,01 molar. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan sedikit atau beberapa latihan soal. Di sana sudah ada contohnya juga. Mari kita bahas lagi mengenai bagaimanakah ketika suatu larutan penyangga itu ditambah sedikit asam dan juga ditambah sedikit basa gitu ya. Kita lihat dulu yang ditambah sedikit asam. Nah, larutan HCl yang merupakan asam yang ditambahkan ke dalam larutan itu, ketika asam ditambahkan ke dalam larutan penyangga, maka asam itu akan bereaksi dengan komponen basanya. Di mana komponen basanya di sini berarti adalah basa konjugasinya, yaitu CH3COO-. Seperti itu. Jumlah mol HCl yang ditambah itu adalah 10 mili kali 0,01 molar atau M gitu ya. Molaritas dikalikan volume. Berarti mol HCl yang ditambah adalah 0,1 milimol. Kemudian kita buat itu ya, rincian atau persamaan reaksi yang menunjukkan bagaimanakah keadaan setelah HCl itu ditambahkan ke larutan penyangga ini gitu ya. Nah, tadi HCl itu kan berarti yang menentukan pH adalah H+-nya. Maka H+ tadi akan bereaksi dengan basa CH3COO-, basa konjugasi CH3COO-. Maka H+ bereaksi dengan CH3COO- itu menjadi CH3COOH. Tadi H+ yang bereaksi atau reaksi H+ yang ditambahkan adalah 0,1 milimol. Maka kita tuliskan mula-mulanya di sini 0,1 milimol. Kemudian CH3COO- yang ada yang sebelumnya nih, yang tadi di soal A tadi tentukan pH larutan tersebut, itu tadi ada 10 milimol. CH3COOH ada 15 milimol. Nah, tinggal kita reaksikan. Nah, yang bereaksi pembatas kan pasti yang kecil nih, yang 0,1 milimol gitu ya. Nah, ini berarti H+ yang bereaksi 0,1 milimol, CH3COO- yang bereaksi 0,1 milimol, CH3COOH yang bereaksi atau yang dihasilkan adalah 0,1 milimol. Sebelah kiri tinggal kita kurang, sebelah kanan kita tambah nih, gitu ya. Nah, berarti CH3COO- tinggal 9,9 milimol, CH3COOH-nya masih 15,1 milimol. Nah, setelah kita tahu rincian dari banyaknya mol asam lemah dan basa konjugasi setelah ditambah H+, kita buat lagi nih gitu ya. Nah, ini nih yang penting nih, campuran tetap bersifat penyangga penyangga asam. Ada kesalahan di sini, penyangga asam karena mengandung CH3COOH dan basa konjugasi CH3COO-. Berarti konsentrasi H+ adalah Ka kali mol asam lemah dan mol basa konjugasi. Gitu ya. Maka H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali tadi mol asamnya yang setelah ditambah HCl tadi kan ini 15,1 ya, per basa konjugasi setelah ditambah HCl tadi 9,9. Maka kita peroleh konsentrasi H+-nya adalah 2,75 kali 10 pangkat min 5 atau pH-nya adalah min log konsentrasi H+ sama dengan min log 2,75 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5 atau jawabannya adalah 5 min log 2,75. Di yang A tadi kita peroleh bahwa pH-nya adalah 5 min log 2,7 gitu ya. Jadi bisa kalian lihat pH-nya berubahnya hanya sedikit sekali dengan ditambahkan sedikit asam kuat gitu ya. Kemudian yang C kita lanjutkan. Di sini soalnya adalah ditambah larutan atau 10 ml larutan NaOH 0,01 molar. Berarti ditambah sedikit basa kuat nih. Nah, NaOH itu karena dia basa kuat, dia akan bereaksi dengan komponen asamnya. Dimana di sini ada asam lemahnya tadi,
CH3COOH. Nah, banyaknya mol NaOH yang ditambah, tinggal molaritas kalikan volume. 10 mili kali 0,01 molar sama dengan 0,1 milimol. Kita bisa rinci lagi seperti yang soal B tadi. Nah, OH- akan bereaksi dengan asamnya CH3COOH, di mana berarti dia akan menghasilkan basa konjugasi CH3COO- plus H2O. Nah, tadi NaOH yang bereaksi atau yang ditambahkan itu adalah di sini 1 milimol gitu ya. Nah, kita masukkan nih ke mula-mulanya gitu ya. Kemudian CH3COOH-nya ini ada yang mula-mula tadi di yang soal A. Yang pH larutan tadi yang soal A. Kita masukkan nih mol mula-mula, asam lemahnya 15 milimol, basa konjugasinya 10 milimol. Nah, seperti biasa, tentukan bereaksi pembatas untuk menentukan berapa mol yang bereaksi. Berarti bereaksi pembatasnya 0,1 milimol. Kita masukkan di sini di yang reaksi. Nah, kita lihat sisanya. Ingat yang sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Berarti CH3COO-nya masih 14,9 milimol, CH3COO-nya masih 10,1 milimol. Tinggal deh kita masukkan ke konsentrasi H+. Maaf ini salah, ini adalah asam ya. Ka kali mol asam lemah per volume basa konjugasi 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 14,9 milimol per 10,1 milimol. Kita peroleh 2,05 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 2,65 kali 10 pangkat min 5, atau pH-nya adalah sama dengan 5 min log 2,65. Nah, kita bisa tahu bahwa sama seperti yang B, ternyata ditambah sedikit basa kuat, pH-nya hanya berubah sedikit sekali gitu ya. Kemudian yang D, berapakah pH larutan jika campuran tersebut ditambah air hingga volumenya 2 liter? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, larutan penyangga tidak akan terpengaruh pH-nya ketika larutan itu ditambah air sebanyak mungkin gitu ya. Jadi pH-nya akan tetap sama kayak seperti itu. Oke, soal yang berikutnya. Berapakah perbandingan mol asam asetat dan ion asetat yang digunakan untuk membuat larutan penyangga asam ber-pH 6 dengan KaCH3COOH-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke. Nah, larutan yang dibuat tadi adalah dengan pH 6. Kita diminta menentukan perbandingan mol asam asetat dan mol ion asetatnya. Jadi mol CH3COOH-nya dengan mol CH3COO-. Karena pH-nya tadi adalah 6, maka bisa kita tahu kalau pH itu min log konsentrasi H+, maka H+-nya adalah 10 pangkat min 6. Pakai persamaan ini, maka tinggal kita masukkan nilainya tadi. H+-nya kan tadi di sini 10 pangkat min 6. Ka-nya tadi 10 pangkat min 5. Kita masukkan aja di sini. Nah, kita andaikan mol asam lemahnya itu sebagai A dan mol basa konjugasinya sebagai B. A ini tadi CH3COOH-nya, ini B ini adalah ion asetatnya, CH3COO-nya. Gitu ya. Berarti perbandingan A dan B adalah 10 pangkat min 6 banding 10 pangkat min 5 atau 1:10 gitu ya. Jadi perbandingan mol asam asetat dan ion asetatnya adalah 1:10 seperti itu. Soal berikutnya, berapakah perbandingan volume larutan CH3COOH 0,1 molar dan larutan NaOH 0,1 molar yang harus dicampurkan agar diperoleh pH sebesar 5 min log 4. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Mari kita jawab. Nah,
kita andaikan saja bahwa volume NaOH-nya adalah B ml. Kenapa saya beri B? NaOH basah gitu ya, jadi B ml. Kemudian volume CH3COH-nya asamnya adalah A ml. Nah, dari pengandian ini kita bisa menentukan molnya basa kuat dan mol asam lemah dengan pengandian yang sudah kita buat tadi. Berarti mol NaOH-nya adalah 0,1 B milimol, mol CH3COH-nya adalah 0,1 A milimol. Nah, dari pengandian ini seperti biasa kita buat persamaan reaksi yang MRS seperti itu. Nah, untuk persamaan reaksi yang MRS perlu kalian ingat, di sini adalah reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. Untuk menghasilkan penyangga, yang harus bersisa adalah asam lemahnya, sedangkan basa kuatnya harus habis bereaksi. Maka karena ini kita sudah tahu adalah suatu larutan penyangga, maka ingat tadi NaOH-nya atau basa kuatnya akan dijadikan sebagai pereaksi pembatas gitu ya, atau nanti akan habis bereaksi. Nah, kita buat MRS-nya, persamaan MRS-nya. Nah, NaOH bereaksi dengan CH3COOH menghasilkan CH3CONa dan H2O gitu ya. Nah, tadi NaOH-nya adalah 0,1 B, CH3COOH-nya adalah 0,1 A. Ingat tadi NaOH-nya kita jadikan sebagai pereaksi pembatas. Maka yang bereaksi adalah 0,1 B gitu ya. NaOH-nya, CH3COOH-nya juga 0,1 B. CH3CONa yang dihasilkan juga 0,1 B, H2O yang dihasilkan juga 0,1 B. Nah, NaOH-nya habis bereaksi gitu ya. Yang bersisa tinggal asam lemahnya dan garamnya gitu ya. Nah, maka dari itu karena tadi pH yang diinginkan atau pH yang dibuat itu adalah 5 min log 4, maka H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini karena kita masukkan pakai rumus yang ini, pakai rumus yang ini. Nah, ini ya, tadi maaf terlewat ini. Nah, ini ya, tinggal kita masukkan tadi H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Ka-nya ini tadi H plus ya, H plus. Ini tadi H plus, konsentrasi H plus. Ini sama dengan Ka kali mol asam per mol garamnya tadi gitu ya, mol basa konjugasinya. Kita masukkan ini tinggal 4,4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 kali, nah asamnya kan ini nih, asamnya yang ini nih, ini asamnya, per mol basa konjugasi CH3COO-, karena ini kalau diionkan CH3COO- dan Na plus ya, manakala sama-sama satu jadi ini molnya sama dengan CH3COONa 0,1 B. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, kita peroleh nih nilainya seperti ini. Tinggal ini, yang ini kita turunkan ke bawah gitu ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 5 sama dengan 0,1 A min 0,1 B per 0,1 B. Nah, kita peroleh nih 4 banding 1, 4 per 1 sama dengan 0,1 A min 0,1 B per 0,1 B. Atau kita itu lagi 0,4 B sama dengan 0,1 A min 0,1 B. 0,5 B sama dengan 0,1 A. Atau A per B itu sama dengan 0,5 per 0,1. Atau perbandingan volume CH3COOH banding volume NaOH adalah 5 banding 1. Seperti itu. Oke, berikutnya ke dalam larutan 100 ml larutan NH3 0,1 molar ditambah 100 ml larutan NH42 kali SO4 0,2 molar. Ditambah berapakah pH campuran tersebut? Jadi di sini ini adalah ada garam NH42 kali SO4 ditambahkan ke basa lemah NH3.
Campuran ini akan menghasilkan larutan penyangga basa karena basa lemah dengan asam konjugasinya. Mol NH3 adalah M besar atau molaritas kali volume sama dengan 0,2 kali 100 ml sama dengan 20 milimol. Mol garam NH4 2 kali SO4 itu sama 20 milimol. Nah, ingat, jadi kita nggak boleh langsung menjadikan ini adalah mol basa konjugasinya. Kenapa? Kita bisa lihat nih, setelah kita ionkan NH4 2 kali SO4 ternyata menghasilkan 2 NH4 plus dan 1 SO4 2-. Tadi molnya garamnya adalah 20 milimol. Ingat, kelas 10 perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien adalah perbandingan mol gitu ya. Jadi tadi NH4 2 kali SO4-nya adalah 20 milimol, maka mol 2 NH4 plusnya adalah 2 kalinya. Jadi 40 milimol. Nah, dari sini baru kita masukkan. Nah, ini tadi mol asam konjugasinya 40 milimol. Ke sini nih. Kita masukkan ke OH, konsentrasi OH- sama dengan Kp kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Atau sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 20 milimol per 40 milimol. Nah, ini kan tinggal kita coret-coret, ini tinggal 2. Nah, kita ketemu nih konsentrasi OH-nya 0,9 kali 10 pangkat min 5 atau POH-nya adalah min log konsentrasi OH- sama dengan min log 0,9 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 0,9 atau pH-nya adalah 14 min POH 14 min 5 min log 0,9 atau 9 plus log 0,9 seperti itu. Oke, berikutnya 200 ml larutan amonia NH4OH 0,5 molar direaksikan dengan 200 ml larutan asam sulfat H2SO4 0,2 molar. KBNH3 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH hasil reaksi tersebut. Nah, ini adalah campuran dari basa lemah NH4OH dengan asam kuat H2SO4. Karena reaksi basa lemah dengan asam kuat, kita perlu membuat persamaan reaksi MRS ya. Nah, kita tentukan dulu mol NH4OH-nya ada 100 milimol, mol H2SO4-nya ada 40 milimol. Oke, kita buat persamaan reaksinya. Nah, jadi tadi NH4OH bereaksi dengan H2SO4. Kok bisa menjadi NH4 2 kali SO4 sih? Nah, kita ionkan saja dulu NH4OH itu jadi NH4 plus dengan OH-. Sedangkan H2SO4 itu H plus 2H plus dan SO4 2-. Jadi yang positif akan bereaksi dengan yang negatif. Jadi NH4 plus itu akan berikatan dengan SO4 2-. Ingat, NH4-nya hanya akan melepaskan 1 elektron, sedangkan SO4-nya harus menerima 2. Nah, agar SO4-nya bisa menerima 2, NH4-nya harus berjumlah 2, ya enggak? Atau kita balik ini seperti ini, mudahnya toh. Jadi NH4 2 kali SO4. Seperti itu. Jadi kenapa kok bisa ketemu ini? Gitu. Jadi butuh 2 NH4 nih. Makanya kenapa di sini kasih koefisien 2. Seperti itu. Oke, tadi mol dari NH4OH tadi adalah 100 ml, molnya dari H2SO4 40 milimol. Nah, kita masukkan ke yang mula-mula. Mula-mula NH4OH-nya 100 milimol, H2SO4-nya juga 100 milimol. Nah, maka untuk menjadikan reaksi pembatas kan tinggal kita molnya dibagi dengan koefisiennya. Nah, ini tadi 100 bagi 2. Itu adalah 50. Sedangkan H2SO4-nya 40 bagi 1, 40. Maka yang kecil adalah 40 milimol. Maka reaksi pembatasnya adalah 40. Nah, ini untuk menentukan berapa mol yang bereaksi.
tinggal kita kalikan ke masing-masing koefisiennya aja nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tinggal kita kalikan ke masing-masing koefisien. Berarti karena NH4OH-nya koefisiennya 2, maka NH4OH yang bereaksi adalah 40 kali 2, 80 milimol. H2SO4 karena koefisiennya hanya 1, maka 40 kali 1, 40 milimol. NH4 2 kali SO4 karena dia koefisiennya 1, dia yang dihasilkan 40 milimol. Nah, H2O karena koefisiennya 2, maka yang dihasilkan 80 milimol. Sehingga H2SO4-nya habis bereaksi, yang bersisa masih NH4OH 20 milimol dan NH4 2 kali SO4 40 milimol. Nah, tinggal kita ionkan lagi untuk mendapatkan berapa mol asam konjugasinya, asam konjugasi NH4+ gitu ya. Nah, ini karena NH4 2 kali SO4 menghasilkan 2 NH4+ dan SO4 2-, maka NH4+-nya dia molnya adalah 80 milimol. Kita masukkan ke persamaannya. Kita peroleh konsentrasi OH-nya adalah 0,45 kali 10 pangkat min 5, atau pOH-nya adalah min log 0,45 kali 10 pangkat min 5 atau 5 min log 0,45. pH-nya adalah 14 min pOH, 14 min 5 min log 0,45 atau 9 plus log 0,45. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah menentukan berapa volume HCl 0,2 molar yang ditambahkan ke 40 ml lautan NH3 0,5 molar dengan KB NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 untuk membuat larutan penyangga dengan pH 9. Kita andaikan volume HCl yang kita cari itu adalah sebagai A mili misalkan. Nah, dengan pengandian ini kita bisa menentukan mol HCl-nya adalah 0,2 molar kali A mili atau 0,2 A milimol. Dan mol NH3-nya kita sudah tahu nih karena volumenya adalah 40 mili, konsentrasinya 0,5 molar. Jadi molnya NH3 adalah 20 milimol. Nah, campuran ini adalah campuran penyangga basa, di mana larutan penyangga basa yang bersisa adalah basa lemahnya, sedangkan asam kuat habis bereaksi gitu ya. Jadi reaksi antara basa lemah dengan asam kuat itu bisa membentuk larutan penyangga kalau asam kuatnya habis bereaksi dan basa lemahnya masih bersisa. Nah, maka dari itu asam kuatnya akan jadi bereaksi pembatas. Kita buat persamaan MRS-nya. Tadi NH3 bereaksi dengan HCl menghasilkan NH4Cl. NH3 tadi 20 milimol, HCl-nya 0,2 A milimol. Karena HCl-nya kita jadikan bereaksi pembatas, maka yang bereaksi adalah 0,2 A milimol. NH3 bereaksi 0,2 milimol. Kemudian HCl juga 0,2 milimol di sini. Nah, HCl-nya habis, sedangkan NH3-nya masih 20 min 0,2 A milimol. Sedangkan NH4Cl-nya tadi yang bereaksi atau yang dihasilkan 0,2 A milimol juga. Nah, dari hasil ini tinggal kita ionkan dulu garamnya, NH4Cl-nya jadi NH4 plus Cl-. Tadi NH4Cl-nya adalah di sini tadi 0,2 A milimol, maka NH4 plusnya juga 0,2 A milimol. Tinggal kita masukkan ke persamaannya gitu ya. Tadi pH yang diketahui adalah 9. Karena di sini adalah penyangga basa, maka karena yang bisa kita masukkan persamaannya kan konsentrasi OH-. Nah, maka kita ubah dulu pH-nya jadi pOH. Jadi pOH-nya adalah 5, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Kita masukkan persamaan ini. Jadi OH-nya dari 10 pangkat min 5, KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, mol basa lemahnya tadi. Nah, ini nih, mol basa lemahnya ini. Kemudian mol basa konjugasinya yang ini. Gitu ya.
20 min 0,2A per 0,2A, atau 10 pangkat min 5 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 20 min 0,2A per 0,2A, atau 1 per 1,8 sama dengan 20 min 0,2A per 0,2A. Tuh, kalau kita hitung nih jadi 0,2A, ini tinggal dikali-kalikan aja nih. Ini kali ke atas yang 1,8 kalikan ke atasnya lagi, ke seberangnya gitu ya. 0,2A sama dengan 1,8 kali 20 min 0,2A, atau 0,2A min sama dengan 36 min 0,36A, 0,56A sama dengan 36, atau A sama dengan 64,3 mili. Jadi volume HCl yang ditambahkan adalah 64,3 mili. Oke, demikian latihan-latihan soalnya. Kalian bisa pahami video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA. Silahkan dipelajari materi larutan penyangga, karena pada pertemuan yang akan datang, Kamis minggu depan, kita akan melakukan penilaian harian larutan penyangga. Jadi silahkan dipersiapkan, kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan ditanyakan melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.